Nabi Syuaib alaihi salam masih keturunan Nabi Lut alaihi salam dari pihak anaknya yang perempuan. Beliau diutus ke negeri Madian, dekat perbatasan negeri Syam atau Palestina sekarang. Penduduk negeri ini sudah lama meninggalkan ajaran nabi-nabi yang terdahulu, lupa mengerjakan perintah-perintah agama. Ketika itu masyarakatnya kafir kepada Allah dan melakukan berbagai kemaksiatan, seperti membajak dan merampas harta manusia yang melintasi mereka. Mereka juga menyembah pohon lebat yang disebut Aikah. Mereka bermuamalah buruk dengan manusia, menipu dalam melakukan jual beli, dan mengurangi takaran dan timbangan. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka bernama Nabi Syuaib alaihi salam. Beliau mengajak mereka beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik, melarang mereka mengurangi takaran dan timbangan, serta melarang melakukan pembajakan dan melarang berbuat buruk lainnya. Nabi Syuaib alaihi salam berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman. Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah, dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok." Demikianlah Nabi Syuaib alaihi salam terus berdakwah kepada kaumnya dan menerangkan kebenaran kepada mereka. Tetapi yang beriman hanya sedikit saja, sedangkan sebagian besar mereka kafir. Meskipun begitu, beliau tidak berputus asa terhadap penolakan mereka, bahkan tetap sabar mendakwahi mereka dan mengingatkan mereka nikmat-nikmat Allah yang tidak terhingga. Akan tetapi kaumnya tetap tidak terima menerima nasihat dan dakwahnya. Bahkan mereka berkata kepada Nabi Syuaib sambil mengolok-olok, "Wahai Syuaib, apakah sholatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami berbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal." Kemudian Nabi Syuaib alaihi salam membantah mereka dengan kalimat halus sambil mengajak mereka kepada yang hak. Beliau berkata, "Wahai kaumku, bagaimana pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan dianugerahinya aku darinya rezeki yang baik? Patutkah aku menyalahi perintahnya? Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengajarkan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup, dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal, dan hanya kepadanya lah aku kembali." Seperti itulah Nabi Syuaib alaihi salam. Beliau berdakwah dengan argumentasi yang kuat, sehingga beliau disebut Katibul Anbiya atau ahli pidato dari kalangan para nabi. Selanjutnya, beliau berkata kepada mereka, menakut-nakuti mereka dengan azab Allah dan mengajak mereka kembali kepada Allah. "Wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dan kamu menyebabkan kamu menjadi jahat, hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh, atau kaum Hud, atau kaum Saleh, sedang kaum Lut tidak pula jauh Yaman dan tempatnya dari kamu. Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih." Mendengar perkataan itu, maka mereka mengancam akan menghukum beliau. Mereka berkata, "Wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu, dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentulah kami telah merejam kamu, sedang kamu pun bukanlah seorang yang kuat di sisi kami." Nabi Syuaib alaihi salam menjawab, "Wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah, sedang Allah kamu jadikan di belakang? Sesungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan."
Nabi Syu'aib alaihi salam terus menakut-nakuti mereka dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mereka tetap di atas kesesatan dan kemaksiatan mereka. Tetapi kaumnya malah menjawab ancaman itu dengan mengancam beliau dan memberikan pilihan mengikuti agama mereka atau pergi meninggalkan kota mereka bersama orang-orang beriman yang mengikutinya. Namun Nabi Syu'aib dan orang-orang beriman bersamanya tetap teguh di atas keimanan mereka dan menyerahkan urusan mereka kepada Allah. Maka kaumnya menuduh beliau sebagai penyihir dan pendusta dan mengolok-olok azab yang beliau ancamkan, bahkan meminta disegerakan azab. Para pemuka mereka juga berkata kepada yang lain, "Sesungguhnya jika kamu mengikuti Syu'aib, tentu kamu menjadi orang-orang yang merugi." Hingga akhirnya Nabi Syu'aib alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Syu'aib alaihi salam agar keluar dari kota itu bersama orang-orang yang beriman, karena azab akan turun menimpa kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kepada mereka cuaca yang begitu panas, yang membuat tanaman kering, sumur kering, dan susu hewan habis. Maka orang-orang pun keluar mencari kesejukan. Lalu mereka menemukan awan hitam yang sebelumnya mereka kira sebagai hujan dan rahmat, sehingga mereka berkumpul di bawahnya. Kemudian ditimpakan kepada mereka bunga api yang membakar dan api yang bergejolak sehingga membakar mereka semua. Bumi pun berguncang dan mereka ditimpa suara yang mengguntur sehingga mereka menjadi jasad-jasad yang mati bergelimpangan. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kepada mereka berbagai bentuk azab dan musibah karena sifat dan perbuatan mereka yang buruk. Allah timpakan kepada mereka gempa bumi sebagai balasan karena mereka mengancam akan mengusir Nabi Syu'aib alaihi salam dan para pengikutnya. Dia juga menimpakan suara yang mengguntur sebagai balasan atas olok-olokan mereka kepada nabi mereka. Dan dia juga menimpakan kepada mereka naungan awan yang daripadanya keluar bunga api sebagai jawaban atas permintaan mereka untuk ditimpakan azab berupa gumpalan dari langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Syu'aib alaihi salam dan orang-orang yang beriman bersamanya. Dia berfirman, "Dan ketika datang azab kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur. Lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, kebinasaanlah bagi penduduk Madyan sebagaimana kaum Samud telah binasa." Demikianlah kisah Nabi Syu'aib alaihi salam dan kaumnya. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran darinya, dan semoga kita tidak termasuk golongan seperti kaum Madyan yang dijatuhi azab oleh Allah karena telah berbuat kemaksiatan di muka bumi. Amin ya robbal alamin.